wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Robiatul Adawiyah SHIMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajriya Amelia Natasha. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memaparkan kembali mengenai materi mata kuliah studi Islam yang diampu oleh Ibu Robiatul Adawiyah SHIMH. Nah, pembahasan yang pertama mengenai studi Islam dan problematikanya. Seperti yang kita tahu, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarannya meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Islam merupakan agama yang universal, humanistik, dinamis, kontekstual, dan abadi. Dalam Islam, Tuhan dianggap sebagai sumber segala kebaikan dan rahmat bagi semua ciptaannya. Setiap umat Islam, kita diharapkan meneladani sifat kasih sayang dan kemurahan Tuhan dalam interaksi kita dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Selanjutnya ialah problematika Islam. Nah, problematika ini dibagi menjadi beberapa problem, yaitu yang pertama, problematika perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam. Problem ini merupakan kondisi yang dapat menjadi potensi konflik individu dan konflik antar kelompok yang berbeda pandangan. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi pecahnya persatuan Islam dan mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Yang kedua, problematika sosial yang terjadi pada Islam saat ini diantaranya adalah Islamofobia, merujuk pada prasangka, ketakutan, atau pandangan negatif terhadap umat Islam atau umat muslim secara keseluruhan yang sering disebabkan oleh ketidaktahuan, prasangka, atau propaganda yang salah. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi, kebencian, atau tindakan kekerasan terhadap orang muslim atau yang dianggap memiliki identitas muslim. Yang ketiga yaitu permasalahan ekonomi. Permasalahan ini selalu menjadi permasalahan pokok hampir setiap negara yang juga berkaitan erat dengan isu agama. Salah satu topik agama dan ekonomi adalah mengenai keyakinan atas ketentuan Allah mengenai pemberian rezeki kepada yang dikehendakinya. Dan yang keempat yaitu problematika diskriminasi terhadap umat Islam. Nah, problematika ini tidak jarang menerima diskriminasi dengan berbagai konteks kehidupan, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, akses sosial, bahkan dalam bidang hukum. Jadi, diskriminasi ini tentu saja sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup umat Islam. Selanjutnya, yang terakhir yaitu problematika konflik sosial agama. Nah, konflik sosial agama ini yang terjadi terhadap umat Islam dapat terjadi di berbagai negara, baik di negara mayoritas muslim maupun negara dengan mayoritas agama lain. Konflik ini dapat melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, kelompok agama lain, dan kelompok-kelompok ekstremis. Jadi, kesimpulannya adalah Islam ini agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarannya meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Islam merupakan agama yang universal, humanistik, dinamis, kontekstual, dan abadi. Seperti yang saya katakan tadi, Allah SWT menganugerahkan Al-Quran sebagai pedoman hidup universal bagi umatnya. Sedangkan semua perkataan, perilaku, dan ketetapan Nabi Muhammad disebut sebagai hadis dan sunnah, yang merupakan pedoman hidup kedua bagi umat Islam. Baik, untuk pembahasan bab selanjutnya yaitu mengenai sejarah perjalanan Islam dari masa ke masa. Yang pertama yaitu periode Mekah. Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi.
karena menyadari penolakan keras masyarakat terhadap ajaran Islam. Tapi setelah beberapa waktu, dakwah dilakukan secara terang-terangan meskipun mendapat tantangan hebat dari kaum Quraisy. Peristiwa Mekah ini menjadi masa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad fokus pada penanaman akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengajak masyarakat untuk meninggalkan praktik-praktik syirik dan menyembah berhala. Yang kedua yaitu periode Madinah. Hijrah ke Madinah menjadi tonggak penting dalam perkembangan Islam. Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat Islam yang kuat dan damai di Madinah. Beberapa langkah penting yang dapat diambil antara lain yaitu mendirikan Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, pegang Madinah, dan menerapkan hukum Islam. Yang berikutnya adalah Kekhalifahan Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menghadapi berbagai tantangan seperti pemberontakan dan upaya untuk melestarikan Al-Quran. Dan di bawah kepemimpinannya, kekuasaan Islam terpusat dan berhasil meluas. Lalu yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam meluas secara signifikan. Lalu yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Masa kepemimpinannya ditandai dengan beberapa pencapaian penting, namun juga diwarnai oleh konflik internal. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini penuh dengan pertentangan. Beliau harus menghadapi berbagai tantangan yang menggoyahkan persatuan umat Islam. Setelah itu, kontribusi Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Islam. Masa Khulafaur Rasyidin ini merupakan periode emas awal Islam. Pada khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini berhasil memperluas wilayah, membangun stabilitas, membangun fondasi peradaban, dan membukukan Al-Quran. Khulafaur Rasyidin berhasil meletakkan dasar-dasar peradaban Islam yang kuat dan beradab. Kepemimpinannya mereka menjadi contoh bagi generasi selanjutnya dalam mengembangkan Islam. Oke, kita beranjak ke bab 3 yaitu mengenai objek kajian Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Nah, akidah sendiri adalah sesuatu yang menjadi keyakinan atau kebenaran di hati manusia sesuai dengan ajaran Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. Akidah ini juga dapat diartikan sebagai bentuk kepercayaan atau keyakinan seseorang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akidah adalah suatu bentuk keyakinan yang tertancap dalam hati seseorang dengan kuat. Adapun prinsip-prinsip dasar akidah adalah akidah disandarkan kepada keyakinan tentang mengesahkan Allah. Yang kedua yaitu akidah harus dipelajari secara berlanjut dan diamalkan sampai akhir masa hidup dan diajarkan kepada orang lain. Poin kedua yaitu syariah. Dalam kajian hukum Islam, tasyri' sering didefinisikan sebagai penetapan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia lainnya. Aspek hukum yang masuk kategori syariah itu mencakup aturan tentang hubungan antara manusia dengan Allah yang disebut dengan ubudiyah. Di antara bentuk-bentuk ubudiyah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sholat fardu, puasa, sholat malam, zakat, sholat duha, haji, mencari ilmu, dan lain-lain. Kita lanjut kepada pembahasan yang terakhir yaitu akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamak dari lafadz hulu yang memiliki arti budi pekerti, perangai, atau tingkah laku. Berdasarkan pengertiannya, akidah tidak hanya terkait dengan hablum minallah saja, tetapi juga berhubungan dengan hablum minan nas serta hablum minal alam.
Pada hakikatnya, akhlak dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama akhlak Mahmudah Zulkarnain. Dalam transformasi nilai-nilai, pendidikan Islam menerangkan bahwasannya akhlak Mahmudah adalah akhlak yang dapat memberikan sebuah penilaian positif yang bermanfaat bagi kebaikan umat dan berada di bawah pengaruh ilahiyah. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah, yaitu segala bentuk perilaku manusia yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, orang lain, serta dapat mendatangkan dosa. Jadi kesimpulan dari pemaparan di atas yaitu memahami objek kajian Islam sangat penting agar meraih kebahagiaan yang abadi. Anak-anak yang masih muda sepatasnya untuk diajarkan dan dididik untuk memulai belajar, memahami dan mengamalkan objek kajian Islam agar nanti ketika di usia tua mereka sudah terbiasa mengamalkan objek kajian Islam tersebut dengan mudah dan merasa tidak berat. A few moments later. Oke, kita masuk ke pembahasan bab terakhir, yaitu mengenai Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama memuat kumpulan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Di antara kandungan isinya ialah peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam serta makhluknya. Al-Quran juga berfungsi sebagai sumber rujukan utama untuk memahami masa kehidupan, termasuk masalah pendidikan. Al-Quran sebagai hudan dan bayinat, memberi dorongan positif bagi para pembacanya untuk memahami lebih dalam lagi tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Salah satunya yaitu tentang pendidikan. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai landasan Islam. Peradaban Islam ini muncul dari Al-Quran, kitab yang berpedoman hidup umat Islam. Para sejarawan modern juga sepakat bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pendorong bagi bangkitnya tradisi intelektual. Kedua sumber tersebut kaya dengan ayat-ayat yang mendasari ilmu peradaban Islam. Peradaban Islam ini muncul dari Al-Quran, kitab yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Nah, selanjutnya yaitu sumber hukum utama Islam, yakni i'tiqodiyah, amaliyah, dan hulukiyah. Yang pertama yaitu i'tiqodiyah adalah yang berhubungan dengan aspek keyakinan atau kaidah. Ini mencangkup keyakinan seseorang terhadap rukun iman seperti kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua yaitu amaliyah. Amaliyah ini terkait dengan perbuatan atau ibadah sehari-hari yang dijalankan oleh seseorang muslim seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan berbagai bentuk ibadah lainnya yang diwajibkan atau disunahkan dalam Islam. Yang ketiga, yang terakhir yaitu hulukiyah. Nah, hulukiyah ini berhubungan dengan akhlak atau moralitas. Ini mencakup perilaku, baik etika, tata krama gitu, dan harus dijaga seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, kesabaran, dan rasa hormat terhadap sesamanya. Jadi kesimpulan dari Al-Quran sebagai sumber utama Islam ini juga berfungsi sebagai sumber rujukan utama untuk memahami masalah kehidupan, termasuk masalah pendidikan. Al-Quran sebagai hudan dan bayinat juga dapat memberikan dorongan positif bagi para pembacanya untuk memahami lebih dalam lagi tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang saya sampaikan dari tadi. Apabila ada kesalahan atau mungkin ada kekurangan dalam pembahasan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.